Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan bedah skripsi jurusan Teknik Informatika ya. Khususnya di video ini adalah bab 2-nya, yakni landasan teorinya. Jadi buat kalian yang belum tonton video bab 1-nya, tonton dulu agar nyambung di video bab 2 ini ya. Dan selalu saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar mahasiswa, seputar skripsi dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita kan sudah membahas terkait bab 1 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, di bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga yang mengatakan tinjauan teori. Akan tetapi di bab 2 deskripsi kali ini namanya adalah landasan teori. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama. Jadi sama teman-teman membahas tentang PSBB. PSBB itu apa sih? Kenapa harus ada PSBB? Misalnya seperti ini, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar, atau minimarket tetap buka selama PSBB. Kemudian mulai membahas tentang analisis sentimen. Bisa dimulai dari pengertiannya, misalnya analisis sentimen adalah sebuah proses untuk menentukan sentimen atau opini dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk teks dan bisa dikategorikan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Lalu mengkerucut lagi bagaimana cara atau metodenya, yakni dengan menggunakan algoritma Keynes dan algoritma Levenshtein distance. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama 2.1 analisis sentimen, lalu 2.2 PSBB, 2.3 clustering, 2.4 algoritma, 2.5 text meaning, 2.6 pre-processing, 2.7 algoritma Keynes clustering, 2.8 algoritma Levenshtein distance, 2.9 algoritma Najib dan Andriani, 2.10 algoritma TF-IDF, 2.11 Confusion Metric, 2.12 PXP, 2.13 MySQL, dan 2.14 R Programming. Oke, mari kita bedah isi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama ada 2.1 analisis sentimen. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait analisis sentimen. Misalnya saja, analisis sentimen adalah sebuah proses untuk menentukan sentimen atau opini dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk teks dan bisa dikategorikan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Kemudian bagian 2.2 PSBB. Pada bagian ini dijelaskan beberapa literatur terkait PSBB, misalnya saja langkah PSBB lebih tepat jika dibandingkan dengan lockdown karena masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi, dan bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi lockdown. Maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan. Ini menurut Nasruddin dan Haq tahun 2020. Lalu lanjut bagian 2.3 clustering. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait clustering, misalnya saja terkait clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised, dan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data lain. Ini menurut Nur et al. Tahun 2017. Selanjutnya poin 2.4 algoritma.
Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait algoritma. Misalnya saja, algoritma adalah metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Ini menurut Maulana tahun 2017. Kemudian lanjut 2.5 text mining. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait text mining. Misalnya saja, pengolahan dan pengambilan informasi dari sebuah data tekstual merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik data mining. Diperlukan beberapa tahapan proses tambahan agar data tekstual yang memiliki format tidak teratur dapat dilakukan pengolahan dan pengambilan informasi. Selanjutnya subbab ke 2.6 pre-processing. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pre-processing. Misalnya saja, dalam penelitian ini diterapkan text processing untuk data yang akan digunakan dalam proses analisa sentimen, di mana data yang kita proses akan kita ambil informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam hal sentimen penulisannya yaitu negatif atau positif. Pada poin 2.6 pre-processing oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi, yakni ada 2.6.1 casefolding, lalu 2.6.2 tokenizing, 2.6.3 stop word atau filtering, dan kemudian 2.6.4 stemming. Lalu lanjut bagian 2.7 algoritma K-means clustering. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait algoritma K-means clustering. Misalnya saja terkait K-means, yaitu salah satu dari metode pengelompokan data non-hierarki atau sekatan yang dapat mempartisi data ke dalam bentuk dua kelompok ataupun lebih. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam pengelompokan karena kesederhanaan dan efisiensi. Ini menurut Gustianti Dina et al. Tahun 2019. Selanjutnya poin 2.8 algoritma Levenshtein distance. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait algoritma Levenshtein distance. Misalnya saja, Levenshtein distance adalah sebuah metrik string yang digunakan untuk mengukur jarak perbedaan atau distance antara dua buah string. Algoritma ini menghitung angka terendah dari operasi edit yang dibutuhkan untuk mengubah satu string untuk menuju ke string yang lain. Ini menurut Firdausila dan Ariensa tahun 2019. Kemudian lanjut yang 2.9 algoritma Nazif dan Andriani. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait algoritma Nazif dan Andriani. Misalnya saja, algoritma Nazif dan Andriani dikembangkan pertama kali oleh Bobby Nazif dan Mirna Andriani. Algoritma ini berdasarkan pada aturan morfologi bahasa Indonesia yang mengelompokkan imbuhan, yaitu imbuhan yang diperbolehkan atau imbuhan yang tidak diperbolehkan. Ini menurut Wirayasa et al. Tahun 2019. Kemudian poin 2.10 algoritma TF-IDF. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait algoritma TF-IDF. Misalnya saja algoritma TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara sebuah kalimat dengan sekumpulan dokumen dan metode untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan. Ini menurut Utomo et al. Tahun 2019. Lalu lanjut bagian 2.11 Confusion Metric. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait confusion metric. Misalnya saja, confusion metric adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Confusion metric digambarkan dengan tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan. Ini menurut Rahman et al. Tahun 2017. Selanjutnya poin 2.12 PXP. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait PXP ya. Misalnya saja, PXP adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PXP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan serta mudah untuk dipelajari. Ini menurut Firman et al. Tahun 2016. Kemudian 2.13 ada MySQL. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait MySQL. Misalnya saja, MySQL merupakan software database open source yang paling populer di dunia. MySQL mempunyai pilihan utama bagi banyak pengembang software dan aplikasi. Hal ini dikarenakan kelebihan MySQL diantaranya
Sintaksnya yang mudah dipahami, didukung program-program umum seperti C, C++, Java, PHP, dan Python. Ini menurut Warman dan Ramdaniansa tahun 2018. Lalu 2.14 ada R Programming. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait R Programming, misalnya saja software R dan paket .NET menawarkan kemudahan untuk RR karena data dan kode dapat tersedia dengan mudah. Langkah pembuatan RR adalah pembuatan file .rmd, penyesuaian metadata, penulisan atau cang, dan rendering. Ini menurut Budi Aji tahun 2019. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama, misalkan kita membahas yang luas dulu, yakni PSBB itu apa sih? Kenapa harus ada PSBB? Misalnya seperti ini. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar, atau minimarket tetap buka selama PSBB. Kemudian mulai membahas tentang analisis sentimen, bisa mulai dari pengertiannya. Misalnya, analisis sentimen adalah sebuah proses untuk menentukan sentimen atau opini dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk teks dan bisa dikategorikan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Lalu mengkerucut lagi bagaimana cara atau metodenya, yakni dengan menggunakan algoritma K-means dan algoritma Levenshtein-Distance. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensinya juga harus update ya, harus terbaru, apalagi jika menggunakan jurnal. Misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait analisis sentimen. Untuk kalimat pertamanya, analisis sentimen atau opinion mining adalah deteksi sikap-sikap terhadap objek atau orang. Ini menurut Beinek et al. Tahun 2014. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang analisis sentimen, yakni tugas analisis sentimen yaitu mengelompokkan teks ke dalam kalimat atau dokumen, kemudian menentukan pendapat yang dikemukakan dalam kalimat atau dokumen yang dianalisis apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Ini menurut De Haaf tahun 2010. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait analisis sentimen seperti ini. Ide dasar dari investigasi sentimen adalah untuk mendeteksi popularitas teks, dokumen, atau kalimat pendek dan mengklasifikasikannya dalam premis. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Jadi ada 3 kalimat seputar analisis sentimen dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi. Keuntungannya apa? Bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman. Contohnya kalimat seperti ini tentang analisis sentimen. Ada 2 kalimat. Yang pertama, analisis sentimen atau opinion mining adalah deteksi sikap-sikap terhadap objek atau orang. Ini menurut Beinek et al. Tahun 2014. Lalu kalimat kedua, ide dasar dari investigasi sentimen adalah untuk mendeteksi popularitas teks, dokumen, atau kalimat pendek dan mengklasifikasikannya dalam premis. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Oke, 2 kalimat ya. Langsung kita ubah. Kalimat pertamanya jadi opinion mining atau analisis sentimen merupakan deteksi perilaku-perilaku terhadap orang atau objek. Ini menurut Beinek et al. Tahun 2014. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Gagasan utama dari investigasi sentimen yakni guna menemukan kalimat pendek atau popularitas teks dokumen dan mengkategorikannya dalam premis. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. Analisis sentimen atau opinion mining adalah deteksi sikap-sikap terhadap objek atau orang. Ini menurut Beinek et al. Tahun 2014. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi opinion mining atau analisis sentimen merupakan deteksi perilaku-perilaku terhadap orang atau objek. Jadi kalimat awalnya tadi kan analisis sentimen atau opinion mining ya, kita balik menjadi opinion mining atau analisis sentimen. Kemudian adalah kita ganti sinonimnya menjadi merupakan.
Lalu sikap-sikap, kita cari sinonimnya, bisa kita ganti menjadi perilaku. Kemudian orang atau objek, kita balik ya. Yang tadi awalnya objek atau orang, seperti itu. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Ide dasar dari investigasi sentimen adalah untuk mendeteksi popularitas teks dokumen atau kalimat pendek dan mengklasifikasinya dalam premis. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Lalu kalimat sendiri, kalimat kalian seperti ini. Gagasan utama dari investigasi sentimen yakni guna menemukan kalimat pendek atau popularitas teks dokumen dan mengkategorikannya dalam premis. Ini menurut Arif dan Immanuel tahun 2019. Jadi di sini kan kalimat awalnya ide dasar ya, kita ganti, kita cari sinonimnya. Ide dasar itu apa? Bisa kita ganti gagasan utama, karena sama kan artinya gagasan utama dengan ide dasar. Kemudian kata adalah untuk, kita ubah menjadi yakni guna. Kemudian mendeteksi popularitas teks dokumen atau kalimat pendek itu kita balik ya, dan kita ganti menjadi menemukan kalimat pendek atau popularitas teks dokumen. Dan mengklasifikasikannya kita ubah menjadi mengkategorikannya. Sama kan klasifikasi dan kategorisasi ya, kategorikan dalam premis ini. Itu menurut Arif dan Immanuel tahun 2009. Nah, jadi kan ada perubahannya ya teman-teman. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya ya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Bagaimana teman-teman sobat Timbang Muda? Itu tadi adalah bedah skripsi jurusan Teknik Informatika, khususnya di bab 2-nya yakni landasan teorinya. Apabila menurutmu ada yang masih kurang jelas, jangan sungkan-sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Halo guys, jumpa lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan bedah skripsi jurusan Teknik Informatika ya. Khususnya di video ini adalah bab 2-nya yakni landasan teorinya.